istri, tapi kedua orang tua. Mas, jangan-jangan Mas Badil dan Mbak Intan, hari ini Allah tunjukkan engkau berada di meja ini bukan karena doamu, tapi karena tetes air mata orang tua kita. Maka saya titip pesan, kalau nanti Allah kasih nikmat, jangan lupakan orang tua. Saya mau izin bertanya sedikit, Mas Badil, ayahnya masih ada? Nama bapaknya siapa? Mbak, nama bapak siapa? Alhamdulillah, insya Allah pasangan yang Ustaz, jangan ngantuk Ustaz. Saya tanya nama bapaknya siapa? Jangan ngantuk. Bapak. Banyaknya kalau sudah ketemu istri, anak bapak itu undangannya baik. Nah, ini bahaya. Ini insya Allah pasangan yang bersyukur. Saya pesan, kalau nanti Allah puji engkau dengan sesuatu yang menyenangkan, senantiasa bersyukur. Kenapa? Karena kalau bersyukur Allah berjanji, la azidannakum. Itu satu pertanda, satu isyarat Allah berikan, berarti Allah ada di hadapan yang bersama Allah engkau. Yang kedua, bagi kesabaran. Kalau kau diuji oleh Allah dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, bersabarlah neng, jangan buru-buru minta cerai. Mas, jangan mudah-mudah untuk mengucapkan kata cerai. Sabar terekspresi bagi pasangan suami istri adalah seberapa mampu dia menahan kalimat cerai dari lidahnya. Itulah kesabaran dalam ujian menghadapi ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika engkau bersabar menghadapi ujian Allah yang tidak menyenangkan, Allah berjanji, innallaha ma'as-sabirin, ay ma'iyallah. Artinya engkau akan senantiasa bersama Allah. Yang ketiga, saya itu pesan, dalam keadaan apapun, Mbak Lintang, Kang Badai, jangan pernah putus membangun komunikasi. Komunikasi kepada siapa? Pasangan hidup. Suami repot serepot apapun, istri sibuk sesibuk apapun dalam tugas dan dinasnya, sempatkan tengok telepon saya suami. Jangan waktu pacaran nelpon pintu likur kayak jumlah rakaat sholat melebihi baru sholat sunnah. Tapi begitu sudah nikah lagi pacaran, sudah apa, sampai lagi gurih ditambah anak sedang sampai sempat di telepon. Begitu sudah nikah, sapaan dan kemudian telepon sudah tak lagi terdengar. Jangan. Saya pesan, kenapa Pak Bu? Karena akhir-akhir ini kami melihat dari beberapa media, beberapa medsos, beberapa siaran televisi, ada seorang suami tega membunuh istri, ada istri tega meracuni suami. Ini tidak lain dan tidak bukan gejala lepasnya ikatan emosional. Lepasnya ikatan emosional dalam perspektif ilmu psikologi ini disebabkan karena bangunan komunikasi yang sudah tidak lagi terbangun secara intens. Istri piknik ke Jakarta, suaminya ke Jogja, hampir tidak pernah bertemu. Akhirnya lepasnya ikatan emosional. Maka saya pesan, bangun komunikasi, senantiasa sapa, ada lagi di mana, sudah makan belum, sudah sholat belum, begitu sebaliknya. Bangun komunikasi yang intens kepada pasangan hidupmu. Ya, jangan kemudian melakukan hal-hal yang menjauhkan ikatan emosional, termasuk mohon maaf bikin kesepakatan. Kalau HP tidak maslahat untuk rumah tanggamu, bikin kesepakatan. Kalau sudah pulang ada di kamar, tidak boleh mainan HP. Kenapa? HP itu membuat yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Lakinya kalau rabine iri-iringan, ari telepon di sini, simpan orang dalam dituduh orang itu beli. Ini kan menjadikan lepasnya ikatan masalah. Kembali yang kita bangun komunikasi, yang terakhir komunikasi yang harus kau bangun adalah komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mas, sesibuk apapun, serepot apapun, Mbak, jangan putus komunikasi dengan Allah. Kenapa? Kau menikah karena Allah, engkau berpisah karena Allah, engkau ada karena Allah, kau tiada karena Allah. Dia sama segalanya. Sholat 5 waktu kau jaga, syukur-syukur sholat sunnah kau bangun. Seberapa banyak harus membangun komunikasi dengan Allah? Tak Lutfi, sebanyak harapan, asa dan cita-citamu, sebanyak itulah kau bangun komunikasi dengan Allah. Saya yakin engkau berdua pasti pengen punya keturunan yang soleh dan solehah. Saya kasih sedikit tip dalam kitab Tarbiyatul Awlad fil Islam atau Atfalul Muslimin kaifa rabbatuhum bin Nabiyil Amin. Kalau suami istri ingin punya anak yang soleh dan solehah, hubungan dengan Allah ketika mau tidur ini saya masih. Saya ingin berpesan, sampai pun kau mau tidur, saya ingin berpesan sholat sunnah dulu 2 rakaat. Ya kalau itu sudah ajak sesuai, tak pengen bagus, tak ada sesuai, aja buru-buru. Sholat sunnah 2 rakaat,
Selesai sholat sunat, kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi, selesai sholat angkat tangannya, sang suami doa ini, ya Allah jadikan saya suami yang soleh buat istri tercinta. Istri, ya Allah jadikan saya istri yang soleh buat suamiku tersayang. Lalu tambah doanya, ya Allah berikan kami keturunan yang soleh dan soleh. Kenapa? Karena demi Allah di masa tuanya dan setelah meninggalnya kita nanti tidak ada yang bisa membahagiakan kita kecuali punya keturunan yang soleh dan soleh. Sholat sunat rakaat enggak? Sholat sunat baca suratnya aja dawa-dawa, pengantinannya masih nol. Rakaat pertama As-Fatihah surat Yasin. Sudah. Yang pendek-pendek aja, yang pendek makanya sering hafal Al-Kafirun. Rakaat kedua Al-Ikhlas. Habis sholat sunat, kalau kuat, saya kasih ijazah dan saya kasihkan berat power 2. Baca Fatihah untuk membuka hijab. Baca Al-Ikhlas menanamkan keikhlasan pada diri masing-masing. Mu'awwidhatain, qul a'udzu birabbil falaq, falaq untuk memproteksi. Terus ayat kursi. Maka di Pak Lutfi masing-masing 4.000, 400. Oh, enggak. Satu kali. Kalau satu kali tidak sempat, sholat sunat tidak sempat, disunahkan dalam riwayat Syekhan atau Muslim, disunahkan bagi suami istri yang saling bertemu. Kalau mau tidur bareng boleh di print out, ditempel di tembok. Nggak usah malu-malu. Ada doa khusus kalau mau tidur bareng. Doa apa namanya? Doa menjelang tidur. Doa mau tidur bareng, ini harus dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Ini tolong dibaca, tempel di tembok. Enggak usah malu. Kenapa? Kata Rasulullah dalam hadis sahih, kalau suami istri mau tidur bareng membaca doa ini, andaikan nanti Neng Lintang hamil, suaminya membaca doa ini, Neng Lintang membaca doa ini, maka lahir anak dari rahim Neng Lintang. Anak ini tidak akan pernah disentuh setan laknatullah alaih seumur hidupnya. Siapa orang tua yang bisa menjaga anaknya 24 jam hari ini? Sulit kita, tapi Allah yang sudah menjaga. Dan apa itu ada mu'adzir wa malaikat. Mas, tidak usah malu karena engkau suami lalu tak apa tak baca. Tempel di tembok. Jangan sampai istrinya sudah baca, suaminya tidak baca-baca. Tapi kalau nanti dia baca sesuai waktu melawan. Akhirnya suaminya salah baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini kalau masuk WC nanti lahir anak-anaknya menentukan baik. Doanya sama, doanya Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Dan tengok setiap mau tidur baru baca doa itu sehingga harapannya nanti kalau Allah takdirkan jadi sperma bercampur dengan ovum sang istri, lahir anak-anak ini nur Allah yang akan masuk, nurul malaikat yang akan bersemayam. Inilah kemudahan orang tua saat nanti punya keturunan. Masih banyak yang ingin saya sampaikan, tapi keterbatasan waktu dihadap 4 orang sudah balik semua menghadap ke saya seorang pemeriksaan. Selesai waktu habis. Kalau nanti ada perlu nasihat di KUA, ada penyuluh ya, ada pembimbing di sana sebagai baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Akhirnya kita semua berharap dan bermohon kepada Allah, mudah-mudahan pernikahan hari ini antara Anda Laksmi Nur Lintang Suminar SPD yang akrab kita panggil dengan Mbak Lintang, Bintang Bapak Bambang Madiono dan Ibu Nur Laili SPD MPD, dengan Kang Badai Megananda yang akrab dipanggil dengan Mas Badai bin Bapak Ibnu Aji Gunarto dan putra dari Ibu Liana Hidayati. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa kirimkan dengan rahmatnya, dengan hidayahnya. Allah kasih sayang untuk tunjukkan kau berdua sehingga menjadi pasangan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nabi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mari kita semua memohon kepada Allah, mudah-mudahan pernikahan keduanya selalu dalam bimbingan Allah. Pernikahan keduanya selalu dalam hidayah Allah. Pernikahan keduanya selalu dalam pilihan kasih sayang Allah. Harapannya asalnya menjadi pilihan keduanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diridhoi oleh syafaat Rasulullah wa li ijabati Rasulullah alaihi wasallam mahmudah wal akhirah wa hasil maqasidihima maqasidil arsy baina Laksmi Nur Lintang Suminar wa Mas Badai Megananda yassir wa la tu'assir.
ببركة الفاتحة